Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Puji Tuhan, hanya Yesus menjadi penolong kita. Dalam renungan kita pada kesempatan ini, saya akan membawa kita kepada Matius pasal 9 ayat 6 dan 7. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Tema kita atau judul renungan kita adalah terpenting atau terutama. Menurut saudara atau menurut kita semua, apakah hal paling penting dalam hidup? Apakah harta, kedudukan, status atau keluarga? Atau ada hal lainnya? Tepatnya, tahukah saudara, tujuan hakiki hidupmu? Jika manusia tidak mengerti tujuan yang telah ditetapkan Tuhan dalam hidupnya, maka ia akan terperangkap dalam situasi yang tidak mesti dan berada di tempat yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, fungsi tempat tidur adalah tempat di mana orang bisa tidur dan beristirahat setelah seharian lelah beraktivitas. Tetapi kisah di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 8 menyebutkan fungsi lain dari tempat tidur. Dalam hal ini tempat tidur digunakan juga untuk menggotong seseorang yang lumpuh. Akibat kelumpuhannya, orang tersebut telah menghabiskan hidupnya di tempat tidur. Akibat kelumpuhan, dia menghabiskan waktu di tempat tidur. Mari sadari bahwa jika kita tidak mengerti akan tujuan Tuhan, kita hanya akan hidup bagai orang lumpuh yang menghabiskan hidupnya hanya di tempat yang tidak mestinya. Sekali lagi, akibat kelumpuhan orang tersebut telah menghabiskan hidupnya di tempat tidur. Mari saudara, jika kita tidak mengerti akan tujuan Tuhan, kita hanya akan hidup sebagai orang lumpuh yang menghabiskan hidupnya hanya di tempat yang tidak semestinya. Tidak mengerti tujuan dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Ketahuilah, adalah rencana Tuhan agar hidup kita dipulihkan secara utuh. Sekali lagi, adalah rencana Tuhan agar hidup kita dipulihkan secara utuh. Jadi kita tidak hanya Tuhan pulihkan tangan kita yang malas tepuk tangan. Ya, Tuhan tidak hanya pulihkan malas kita untuk terbuka buat pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan juga pulihkan iman kita, keyakinan kita. Atau juga kehidupan roh kita. Ya. Artinya kita minta supaya Allah memulihkan kita secara utuh. Nah, itu yang disebut bertumbuh di dalam kasih karunia. Nah, sama seperti kita menciptakan. Ia menciptakan manusia pertama. Adapun hal yang menurut manusia paling utama dalam hidupnya
Allah lebih mengetahui hal terutama yang amat dibutuhkan manusia. Yaitu apa? Yang dibutuhkan manusia. Yang paling utama, yaitu pengampunan dosa. Orang lumpuh dan teman-temannya membawanya berharap kesembuhan dari Yesus. Tetapi Yesus lebih tahu apa yang terpenting. Sebab itu Tuhan mengatakan, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Iblis mungkin dapat mengerjakan hal-hal yang tampak hebat, termasuk soal kesembuhan. Walau hanya semu, tetapi ia tidak bisa mengampuni dosa. Iblis tidak bisa mengampuni dosa. Hanya lewat darah Yesus tercurah di atas kayu salib, pengampunan dosa telah Allah anugerahkan. Nah, saudara-saudara, Allah mempunyai cara atau mempunyai rencana dan tujuan yang indah bagi setiap orang. Tak ada alasan bagi kita untuk iri hati saat melihat orang lain diberkati. Mari hargai pengampunan dan pengudusan sebagai hal yang terutama. Mari saudara, miliki sesuatu yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Milikilah yang terutama. Karena saya percaya, ketika kita punya kerinduan, maka kita akan melihat, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki roh kebangunan rohani. Roh yang bernyala-nyala, roh yang bersemangat untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terimalah syukurku Bapa atas pengampunanmu. Untuk segala dosaku, kan ku hargai penebusan Yesus sebagai yang paling berharga di hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.